Oke, ini ya. Nah, ini adalah kasus dari persamaan gelombang ya. Nah, ini soal klasik ya dari Pak Supadi. Nah, ini adalah kasus dari persamaan gelombang ya. Nah, ini ada ya. Pastikan kalian sudah punya pengetahuan integral, kalkulus itu sudah tuntas ya. Tidak tuntas susah. Nah, ini ya, persamaan gelombang. Nah, kita ambil satu dimensi ya. Nah, ini kita ambil satu dimensi lah ya. Nah, kenapa satu dimensi mas? Ya soalnya ini satu dimensi toh. Ini arahnya pada arah x toh ya. Nah, dan nggak mungkin tiga dimensi ya. Ya mungkin mungkin aja, tapi nggak mungkin keluar di ujian ya. Nah, persamaan gelombang satu dimensi itu gimana mas? Nah, bentuknya gini ya. Nah, do dua psi ya. Atau kita pakai simpangan ya, jangan pakai psi lah, pakai y aja lah ya. Y do x kuadrat ini sama dengan seper v kuadrat do 2y per do t kuadrat ya. Nah, ini adalah bentuk persamaan gelombang ya, kan di fiscal itu ada. Nah, di mana di sini solusinya nanti ya, itu y itu adalah solusi yang bergantung pada dua koordinat. Di sini ada x dan ada t ya. Nah, ini x t. Nah, solusinya gimana, Mas? Nah, solusinya ini pakai solusi separasi variabel. Nah, separasi variabel itu apa? Pisahkan variabel x dan t-nya. Nah, jadi dua fungsi gitu ya. Nah, kita sebut x besar ya sebagai fungsi x dan t besar sebagai fungsi t ya. Nah, kita pisahkan jadi dua. Inilah namanya solusi separasi variabel ya. Nah, kemudian nanti ini kita masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, juga masukkan ke sini ya. Nah, jadi gimana dong? Nah, kalau dimasukkan ke situ, di sini masukkan aja lah gini ya, do 2 do x kuadrat. Ini kan x besar dikalikan t besar ya. Ini seper v kuadrat do 2 do t kuadrat, ini x besar dikalikan t besar ya. Nah, kita lihat di sini bergantung pada x, maka yang t-nya bisa dikeluarin. Nah, sekarang fungsi do-nya hanya bergantung kepada satu suku tok, yaitu x. Maka do-nya ini kalian ubah jadi d ya. Nah, gini ya. Gini toh. Nanti ini seper v kuadrat, dan ini x-nya boleh dikeluarin karena di sini bergantung pada t ya. Nanti x per v kuadrat do d2 t besar per dt kuadrat ya. Nah, sekali lagi kan ini kan misinya separasi variabel ya, berarti harus benar-benar diseparasi. Yang ruas kiri harus berupa x tok, yang kanan x tok. Gimana caranya mas? Ya kalikan aja dari kedua sisi dengan seper x besar t besar ya. Kalau dikalikan ini, berarti yang ini t dikalikan seperti kan habis ya. Berarti sisa apa? Sisa ini ya, seper x besar d2x dx besar ya. Nah, ini seper v kuadrat t besar d2t per dt kuadrat ya. Nah, kalau dilihat sekarang ini sudah benar-benar terpisah. Lo tahu dari mana mas? Ya kalian cek aja ini dan ini. Di ruas kiri ini cuma fungsi x tok ya, x x x. Yang ruas kanan ini fungsi t tok ya, t aja, t doang ya. Ini t doang. Berarti ini kalian bisa pisah deh. Yang ini sekarang cuma bergantung pada fungsi x. Berarti ini posisi tok. Yang ini apa? Fungsi waktu tok ya. Gitu. Karena ini fungsi posisi ya, jadi fungsi posisi sama dengan fungsi waktu gitu ya. Nah, sudah benar-benar terpisahkan, berarti ini harus sama dengan suatu konstanta ya. Konstantanya bebas, kita pilih ya, kita bebas sesuai dengan harapan nanti solusinya akan enak. Kita pilih ini aja, min k kuadrat ya. Nah, ini adalah suatu konstanta. Aku tahu banyak banget di pikiran kalian, kok bisa gitu mas, kok bisa min k kuadrat mas. Nah, itulah indahnya Fismat. Jadi kita tuh pilih suatu variabel-variabel yang bebas, yang nanti solusinya itu akan menghasilkan solusi yang enak. Nah, kita lihat enaknya di mana gitu ya. Nah, itu ya. Nah, berarti kan ini kita bisa pisahkan ya deh ya, solusi posisi dan solusi waktu ya. Nah, ini yang pertama solusi posisi ya. Nah, solusi posisi ini ada ya. Nah, ini solusi ini. Nah, ini berarti ini seper x besar d2x besar dx kuadrat kan sama dengan apa? Sama dengan min k kuadrat ya. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama nanti solusi yang waktu juga bisa di treatment dengan cara yang sama ya. Solusi
waktu ya. Nah, solusi waktu berarti kan ini ya, tadi seper ya V kuadrat D2T besar dt kuadrat ya, ini min K kuadrat. Jadi dua-duanya harus sama-sama min K kuadrat ya. Nah, berarti masing-masing persamaan yang ini nanti kita bisa buat jadi gini ya, tak kalikan X besar terus tak kumpulkan, jadi kan gini ya, D2X besar dx kuadrat plus K kuadrat X besar ini sama dengan 0 ya. Dengan cara yang sama, yang ini juga, berarti ini D2T besar dt kuadrat kecil ya, ini pindah ke kanan K kuadrat terus tak kalikan V kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini solusinya ini apa mas? Nah, ingat ya, ini solusi ini ada di Smart juga ya. Jangan lupa deh, jangan pernah melupakan solusi ini, dan kalian harus connect ya. Nah, itu solusi ini adalah persamaan diferensial order 2 yang solusinya itu sin kosin ya. X bergantung pada X ya, berarti ini nanti ini solusinya apa deh? Sin plus cos ya, berarti ini A sin KX plus B cos KX ya. Kok bisa gitu mas? Ya cobaan ya. Nah, cobaan sendiri ya, buktikan deh. Nah, kalau tak buktikan satu-satu ntar lama ya. Nah, ini ada di bab sebelumnya, ini aku ingat banget ya. Kalau solusi yang ini ya, ini sama juga. Oh sorry, ini kelupaan sesuatu ya aku ya. Kelupaan apa itu? Ini kan ada T besar ya. Nah, lupa ya. Nah, ini ada T besar. Nah, berarti ini ada T-nya ya. Nah, gitu ya. Berarti ini solusinya gimana, Dek? Nah, kita ambil dulu ya, kita ambil aja ini. Nah, ini itu kita ambil K kalikan V. K kan bilangan gelombang ya. Sebenarnya nanti kalau di sini kita dapatkan K-nya itu bilangan gelombang, V-nya kecepatan. K dikalikan V itu apa, Dek? Itu hasilnya adalah apa? Kecepatan sudut ya, omega ya. Nah, omega kuadrat gitu ya, di mana omeganya itu K dikalikan V ya. Berarti solusinya sekarang ini bisa didapatkan ini. Solusinya sin kosin juga. Nah, kita harus pilih, kemudian kita harus pilih apa? Konstanta yang beda. Ini kan sudah dipakai ya, A dan B nya ya. Sekarang kita pilih C sama D ya. Berarti C sin omega T ya plus D cos omega T ya, dimana omeganya itu K dikalikan V. Nah, ini langkah pertama ya untuk mendapatkan solusi itu tadi gitu ya, Dek ya. Loh. Clear. Nah, ini gini ya. Nah, ini pasti kan harus ngerti ya. Ini cara memulainya tuh gini, Dek. Nah, nanti kalau jawab soal ini. Nah, itu ya. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jujur, gak apa-apa, tanya aja. Oke. Kalau nggak ada ya, berarti paham ya kalian ya. Mas, mau tanya. Apa? Nah. Itu yang dari Do berubah jadi D itu kenapa, Mas? Oke, nah, kita lihat ya. Do. Nah, inilah pentingnya perfeksionis ya dalam menurunkan rumus ya di equation. Tapi tenang, dosen kalian Pak Supadi gak perfeksionis, jadi salah dikit tuh gak apa-apa. Tapi kalau dosen kalian Pak Adri, Pak Febrian udah selesai ya. Nah, ini kenapa Do? Karena Do itu digunakan, nah kalian sudah praktikum Fisprak ya, itu diajari ya sama kating-kating asisten ya. Do itu deh berguna untuk untuk mengenakan. Do itu kan operator ya, operator itu harus kena ke suatu fungsi ya. Ini fungsinya ini. Do itu kena ke dua fungsi. Nah, di sini X-nya itu sebagai fungsi X kecil, dan ini T-nya sebagai fungsi T besar, T kecil ya. Nah, kenapa Do? Karena ini ada dua fungsi, X kecil dan T kecil ya. Tapi kalau misalkan ini sudah jadi satu fungsi, ini kan boleh dikeluarkan toh ya, T besarnya ya. Nah, kalau T besarnya dikeluarkan, berarti ini jadi D. Kenapa? Karena sekarang ini sudah sekarang hanya bergantung pada satu fungsi saja, X kecil ya. Makanya di sini jadi Do D ya. D itu berguna untuk satu fungsi ya, gitu. Nah, ini ya. Gitu. Jadi kalau saya punya ini fungsi F ya, bergantung pada X, Y, Z, berarti bentuknya nanti do F per do X misalkan ya.
Tapi kalau misalkan fungsinya hanya bergantung pada x, berarti nanti ini df dx gitu ya. Jadi kalau satu fungsi itu d, kalau banyak fungsi itu do, jelas ya. Gitu. Oke Mas, paham. Makasih Mas. Makanya kan kalian dapat termo ya, di termo itu kan banyak sekali dado gitu ya, do itu banyak banget ya. Jadi makanya kebanyakan pakai do. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, fungsinya lebih dari satu, tekanan, volume, temperatur lah, seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana? Oh ini kan tadi kan sudah dapat ya, tadi kan nilai y nya itu kan x kali t ya. Nah ini harus dimasukkan lagi. Nah maka kita dapatkan solusi total. Solusi total yaitu y x besar kalikan t ya, masukkan aja x besarnya apa tadi, a sin kx plus b cos kx ya, yang t besar c sin omega t plus d cos omega t. Jadi ini adalah solusi umum gitu. Nah terus gimana Mas nyari ABCD nya itu Mas? Sebentar dulu. Nah jadi itu nanti ABCD nya bergantung pada syarat batas. Jadi ini ya, tak jelasin ya, ini langkah satu gitu ya, tak jelasin. Nah ini langkah satu gitu ya, biar runut ya. Nah itu. Nah bagaimana dengan langkah 2 nya Mas? Nah gini ya, langkah 2 nya ini nanti adalah nah memasukkan syarat batas gitu ya. Nah syarat batasnya di mana Mas? Nah ini Pak Supadi wis niteni di sini. Nah pada T sama dengan 0 semua bagian dawai diberi kecepatan ini. Nah kita tulis ini ya, ini. Jadi ini adalah syarat batasnya. Nah tak tuliskan di sinilah. Nah jadi sebentar, aku tak sambil buka di HP ya biar gampang. Nah sip. Nah tadi syarat batas ya kita buat ini. Syarat batas itu V ketika X apa ini, pada T sama dengan 0 semua bagian dawai diberi kecepatan gitu ya. Ini sinus 2pi per Lx 0 ya, 0 X sampai L per 2. Oh, ini bukan syarat batas sih, ini bukan syarat batas, ini definisi fungsinya ya, sorry tapi it's okay, kita tuliskan aja dulu. Ini L per 2 XL. Nah terus apa lagi, nah bentar ya, ini nah, itu fungsinya kecepatan ya. Nah tak ambil lagi ya tadi, dan y nya tadi ini ya. Nah tak tuliskan ulang lah biar nggak bingung. Ini ya, ini di sini. Nah oke, gitu ya, y nya itu, oh sebentar tak lihatkan lagi. Oke, bentar ya, ini nah sekarang kita masukkan syarat batasnya dulu. Nah gimana cara tahu syarat batasnya Mas? Tak lihat gambarnya sih ya, ini. Nah ini ada Y ya. Nah ini penting ini info ini. Jadi ini gambar ini ada dua, bukan karena nggak kepake, tapi karena ada informasi. Nah, tak pindah nih sih. Nah ini ya, ini penting. Nah ini ya, loh kok besar. Nah ini, nah coba lihat ini,
dari gambar ini kan kita dapat sesuatu ya. Yang pertama apa? Y X, ini kan YX 0 ya. Ini X nya 0. Jadi ketika ini apa ini? Ketika apa? Ketika X nya 0 ini ya, dan T nya 0, tentu saja ini T nya 0 ya. Itu besarnya berapa di sini? 0. Ya, kenapa? Karena ini di bawah, di sini pasti 0. Oke. Yang kedua, kita dapat sesuatu, apa itu? Yaitu ketika X-nya L ini dan T-nya 0 itu sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, nah, ini solusi ini ya, apa? Syarat batas ini membuat Y-nya itu berubah gitu loh. Nah, Y-nya itu bisa berubah gitu ya. Nah, kita ambil saja ya. Nah, ini kita ambil gampangannya gini lah. Ini berarti ini kan gak usah diambil 0 ya. Kita ambil ini di semua T ya. Jadi ini di semua T gitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita bisa masukkan deh. Masukkan apa? Masukkan yang pertama ini. Nah, syarat batas yang pertama. Ini ya. Ini X-nya 0, ini tuh X tuh. Nah, ini X. Masukkan di sini X-nya 0, berarti apa? A sin 0 ya. A sin 0 kan 0 ya. Nah, tak tuliskan lah. Nah, tambahkan B cos 0 ya. Dikalikan apa itu? Dikalikan C cos 0 ya. Sorry, tak buat gini aja. Nah, C sin omega T plus D cos omega T. Jadi itu aku pengen ambil untuk sebarang T gitu ya. Ini sama dengan apa deh? Sama dengan 0 ya. Nah, tapi ini B cos 0. Cos 0 kan 1 ya, sin 0 0 ya. Berarti ini B C sin omega T plus D cos omega T sama dengan 0. Nah, di mana? Di sini solusi waktu itu tidak mungkin 0, Dek. Maka kalau sesuatu tidak mungkin 0 dikalikan sesuatu, berarti sesuatunya harus 0. Gitu ya. Berarti B-nya itu harus 0. Ini ya. Ini tidak 0 dikalikan sesuatu, hasilnya harus 0. Berarti kan B-nya harus 0 ya. Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya 0 ya. Berapapun itu bukan 0. Berarti kita punya apa? B-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya apa, Dik? Kalau ini B-nya 0, berarti Y-nya kita modifikasi ya. Jadi ini kita tulis ulang tapi dengan B sama dengan 0. Berarti apa itu? A sin KX ya. A sin KX C cos omega T plus tadi pakai sin ya, kok cos. Nah, ini pakai C sin omega T plus D cos omega T ya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua ya. Nah, ini yang kedua itu gimana? Nah, yang kedua itu kita punya ini ya. Ketika X nya sama dengan L itu juga sama dengan 0 ya. Y ketika X nya L, T itu juga sama dengan 0. Berarti masukkan ini. Berarti ini masukkan yang syarat batas yang baru ini ya. Kita masukkan X sama dengan LD. Berarti ini Y apa itu? A sin KL ya dikalikan C sin omega T plus D cos omega T harus sama dengan berapa? 0 ya, karena ini 0. Nah, ini juga sama. Kita punya Kita punya besaran ini ya. Besaran ini itu jelas tidak mungkin 0 karena solusi waktu itu pasti jalan. Waktu kan masih berjalan ya. Kalau waktunya berjalan di 0 kan ya waktunya gak jalan dong, freeze dong ya. Berarti kalau ini tidak 0, maka besaran yang ada di sini ya, sin KL ini pasti sama dengan 0 ya. Berarti kita punya apa, Dek? Sinus KL itu harus sama dengan 0. Nah, nilai sin berapa yang hasilnya itu 0 kan gitu ya. Maka nilai sin yang mungkin 0 itu kan bilangan bulat pi ya. Sin 180 0 ya. Sin 2 kali 180 0 juga ya. Sin 3 kali 180 0 juga ya. Berarti ini hasilnya apa, Dek? Hasilnya adalah bilangan bulat NP dengan N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya, Dek ya. Nah, berarti di sini K-nya bisa ditulis gini. Nah, ini kalian harus paham ya. Kalau kalian paham, nanti nulis itu tinggal bersenyawa aja gitu, Dek.
Nah, kalian harus bersenyawa dengan matematis. Kalau kalian bersenyawa dengan matematis, nulis itu cepat. Tapi kalau kalian nggak bersenyawa dengan matematis, nanti nulis itu kalian cenderung menghafal jawaban, dan itu bukan fisika banget ya, gitu ya dek ya. Nah, ini dek, berarti K-nya sekarang itu nilainya NP per L ya. Berarti nanti solusi Y-nya dek ini berubah ya. Ini Y-nya itu apa itu dek? A sin K-nya itu apa? NP per L ya. Ya NP per L. Ini astaga, aku salah ya. Ini tuh X kok L sih. Ah, sorry. Ini X nih. Kan ini X toh. Sin KX ya. Ini kok bisa tak ganti L. Baru kalau masuk ke sini itu L ya. Ini betul KL, soalnya kan tak masukin L ya. Tapi yang dimasukkan nanti ke sini. Ini ya. Masukkan ke sini. Jadi nilai K ini ya, nilai K ini tak masukin ke sini ya deh ya. Hasilnya itu ini. Nah, hasil NP per L dikalikan apa nih? X ya. Nah, itu X, terus apa itu dek? C sin omega T plus D cos omega T ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat deh, di sini nilai Y-nya bergantung pada N ya. Nilai N-nya kan bisa beragam ya, bisa 1. Berarti kita dapat Y kalau N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 2, berarti kita dapat nilai Y untuk N sama dengan 2. Kalau N-nya 3, berarti kita dapat untuk N sama dengan 3, dan seterusnya kan. Berarti kan sekarang Y-nya itu tidak bebas kan. Yaitu sekarang Y-nya bergantung pada nilai N-nya. Nah, gitu ya. Maka konstantanya pun juga bergantung pada N, gitu ya. Ini ya. Berarti ini deh. Berarti sekarang sigmanya belakangan. Nah, ini YN. Nah, berarti solusi Y untuk seluruhnya itu gimana? Berarti total ya. Untuk semua N yang mungkin, nilai N-nya kan bisa sampai tak hingga ya. Berarti ini total untuk semua N yang mungkin. Berarti ini apa? N1 sampai tak hingga AN sin ya. Apa ini? Sin NP per LX. Nah, ini CN sin omega T plus DN cos omega T. Gitu ya, Dik ya. Oke, sampai sini tak stop dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Jujur aja, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa. Yakin? Yakin ngerti? Nggak, kalian malu-malu pasti, nggak apa-apa. Nah, kalian nggak ngerti, udah selesai lah besok gitu. Give up aja deh, maaf ya. Karena susah memang, tak aku itu susah. Tapi harus optimis ya, makanya ada sesi gini, manfaatin untuk tanya ya. Karena aku kalau ditanyain belum tentu bisa jawab ya. Nah, di WA ya. Nah, takutnya pas aku gak lagi pegang HP kan gak enak. Nah, yang kedua deh, ini ya. Nah, kita punya syarat batas lagi nih. Nah, gitu ya. Gambarnya ini ya. Jadi kita punya solusi umumnya itu. Nah, ini ya, kita punya ini. Oke. Nah, ini syarat batasnya apa, Dek? Kalian lihat ya. Apa yang diinginkan di sini? Di sini yang diinginkan apa? V. V itu apa? Kecepatan ya. Berarti kita punya syarat batas yang baru. Nah, apa syarat batasnya? Yang pertama, nilai dari V-nya. V itu apa? Turunan dari posisi terhadap waktu ya. Di sini untuk T-nya 0 ya deh ya. Untuk T-nya 0 ya deh ya. Ini sama dengan apa deh? Sama dengan Vx ya. Nah, sama dengan Vx 0 ya. Seperti itu. Nah, kita selesaikan dulu atau kita tuliskan dulu ya syarat batasnya ya. Syarat batas yang kedua apa ini, Dek? Yaitu Y ya yang tadi ya. X ketika T-nya 0 itu kan sama dengan 0 ya. Untuk di T0 manapun. Yang mana itu? Yang ini ya. Nah, ini ketika T-nya 0 itu nilainya 0 semua.
Ini kan buktinya di mana deh? Ini kan di titik nol semua ini, ya. Ini. Jadi yang tadi itu tak tambahi, ya. YX ketika T-nya 0, di sini 0 semua, ya. Kalau yang ini cuma di ujung-ujungnya ya, gitu. Oke. Nah, masukkan ya syarat batas yang pertama ya. Apa itu tadi? V do Y do T ketika T-nya 0 itu sama dengan apa? Vx ya. Nah, berarti solusi Y ini turunkan terhadap T. Ayo, turunkan terhadap T. Pak, ini harus bisa kalkulus ya. Kalau kalkulus kalian D, mending belajar lagi ya. Buang dulu Vismatnya D. Nah, ini ya. Ini T sama dengan 0 ya, turunkan. Ini hasilnya harus apa, Dek? Harus sama dengan apa? Vx ya. Seta. Kita ambil yang mudah dulu lah ya, jangan yang ini. Nah, ini kan terlalu susah ya. Kita ambil yang syarat kedua. Kalau bisa yang mudah, kenapa yang susah ya? Nah, ini yang kedua dulu aja. Apa itu? Y ketika X T-nya sama dengan 0, ini 0. Kan ini lebih gampang toh. Ini ya. Berarti solusi yang tadi, ini ya, yang tadi kan ini kan, yang tadi kan. Ini kita masukkan apa itu, Dek? Ketika T-nya 0 ya. Nah, masukkan ketika T-nya 0. Ini 0, ini 0 ya. Berarti ini apa? Sin 0 cos 0 sama dengan 0 ya. Sin 0 itu 0 ya, udah habis. Cos 0 kan 1 ya. Berarti ini sisa apa, Dik? Sisa sigma n1 tak hingga an dn ya. Apa ini? Sin ya. Sin np per lx ya, D ya. Dikalikan apa? Ya udah, ini sama dengan 0. Nah, ini siapa yang bernilai 0, Dek? Kira-kira. Nah, yang ini konstanta, ini salah satu konstantanya bisa dipilih sama dengan 0. Nah, nilai sin ini nggak mungkin 0, tapi salah satu konstanta baik A atau D bisa dipilih sama dengan 0. Nah, kita paling gampang pilih D-nya. Kalau kita pilih A-nya sama dengan 0, mungkin nggak, Dek? Nggak mungkin ya. Kalau misalkan nilai A-nya sama dengan 0, masukkan A-nya 0, berarti kan buyar, udah selesai. Nah, bayangkan ya, ini kalau ini A-nya tak masukin 0, berarti kan 0 dikalikan semuanya ini kan 0, habis, gak mungkin toh. Ya, berarti ini A-nya gak mungkin 0. Berarti yang mungkin sama dengan 0 itu adalah nilai apa, Dek? Nilai D-nya. Ya, ini kalau D-nya sama dengan 0, berarti solusinya masih ada gitu. Kalau Y-nya 0 lah buyar. Berarti buyar. Gak usah dikerjakan UASnya, kan gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini nilai D-nya 0, Dek. Kalau nilai D-nya 0, berarti solusi Y-nya gimana? Ini kan. Nah, solusi D-nya ini, solusi Y-nya kan ini. Jadi ini, jawaban ini tak masukin D-nya 0. Gimana kira-kira? Berarti kan gini kan. Sigma N1 tak hingga sisa AN toh. Nah, sisa sin NP per LX dikalikan apa, Dek? Sin apalagi itu? Sin ya, sin omega T ya, betul ya, omega T. Nah, omeganya ini kan gini ya. Nah, tak buat solusi yang lebih konkret ya, konkret tapi tidak konkis ya, gak singkat ya. Nah, ini omega tadi rumusnya apa, Dek? K dikalikan V ya. Kenapa V-nya harus muncul, Mas, di sini, Mas? Karena di sini di sumbu Y-nya pada grafiknya di sini kan ada V-nya ya. Ini ada ya. Ini ada V-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang berarti ini K-nya tadi apa, Dek? K-nya kan tadi kan NP per L ya, dikalikan V. Maka solusi Y-nya ini kita bisa tuliskan ulang ya. Jadi gini ya. Nah, kan lebih cantik ya. AN sin NP per LX apa itu, Dek? Sin NP per LV dikalikan T. Nah, oke. Begitu ya. Nah, sekarang kita cari V-nya, Dek. V-nya itu apa? Turunan dari posisi terhadap waktu. Ketika T-nya 0, itu harus Vx. Gitu ya. Nah, kita busuk sih. Tak hapus sih ya. Nah, ini masukkan di V apa itu? Turunan terhadap T ya dari ini. Nah, sigma N1 tak hingga AN ya. Sin NP per LX gitu ya, Dek ya.
sin NP per L VT. Nah, ini turunkan untuk seluruh T 0 ini harus sama dengan 0 ya, jelas ya. Nah, sekarang turunkan ini terhadap T. Yang mengandung T siapa, Dik? Yang ini ya, sin ya. Turunan sin apa, Dik? Cos ya. Nah, turunan sin cos. Terus yang nempel sama T siapa, Dik? Ini NP per LV. Keluarkan aja ini. Berarti ini apa ini? NP ya per LV. Nah, ini masih di dalam N ya. Satu tak hingga ini AN sin NP per LX. Terus turunannya sin apa tadi? Cos ya. Cos NP per LV. Nah, ini dimasukkan ketika T-nya 0. Berarti ini 0 ya. Nah, langsung ya 0. Cos 0 berapa, Dik? Cos 0 itu 1 ya. Oh, kok sama dengan 0 ya? Salah ya. Ini sama dengan apa tadi? Sama dengan apa ini, Dek? Vx ya. Nah, ini harus telaten ya. Aku sendiri gak telaten, Dek. Nah, jadi sering salah hal-hal kecil ya. Ini Vx ya. Oke? Berarti Vx-nya kita dapat apa, Dek? Vx-nya itu ini ya. Nah, sigma N1 gitu ya. Ini N1 terus apa itu? NP per LV ya. Sinus apa tadi? AN ya. AN sin NP per LX ya. Nah, untuk menyederhanakan masalah ini, Dek, kita pilih saja ini konstanta di depan ini jadi konstanta baru yang bergantung pada N. Kita sebut apa, Dek? BN gitu ya. BN ini sama dengan apa ini? NPV per L dikalikan AN ya. Jadi solusinya lebih konkis sekarang ya. Vx ini jadinya sigma N1 tak hingga BN sin NP per L X. Itu ya, Dek ya. Nah, nanti kita harus mencari BN-nya ini, Dek. Ini loh. Nah, tugas kita di ujiannya di Fismat nanti itu, Dek, mencari nilai BN-nya ini itu berapa gitu ya. Nah, baru kita masukkan nanti gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Apa, tanya aja. Jangan sungkan-sungkan. Mas mau tanya, Gimana? yang tadi habis dari syarat batas 2 kan itu didapatkan solusi Y Ini ya. sama dengan sigma N itu. Ya, itu kenapa kok tiba-tiba sin omega T, Mas? Sejak awal kan omega gak sih? Iya, maksudnya CN-nya juga hilang. CN-nya? Berarti CN-nya juga hilang. CN-nya tuh lenyap ya. Jadi kan gini. Oke ya, ini ya, gini ada ya. Ini CN toh. Nah, CN ada CN-nya. Jadi CN itu kan konstanta ya, Dea. CN konstanta, Iya. AN konstanta. Jadi bisa jadi konstanta baru gitu loh. Jadi konstanta barunya ini. Jadi it doesn't mean anything. Konstanta ya konstanta. Jadi kita bisa lenyapkan salah satunya gak apa-apa. AN gitu ya. Boleh gitu. Mas, aku gak mau AN, iya, Mas. Aku gak mau AN, Mas. Mau pakai DN, pakai apa? Alpha N, boleh gitu, gak apa-apa. Tapi poinnya dia adalah konstanta gitu ya. Oh iya, Mas. Gitu ya. Lalu yang bawah ini itu sebentar, Mas. Ini. Iya itu. Nah, itu yang diturunin sin yang belakang aja, Mas. Yang depan habis AN itu nggak diturunin berarti? Enggak, karena kan yang bergantung T cuma sinnya tok, sin NP per LV tok. Oh iya ya. Kan terhadap T tok. Oke, makasih, Mas. Ya. Iya. Nanti ini ada 2 kasus, Dek, secara umum ya. Ini Pak Supadi mengeluarkannya yang VX. Gimana kalau misalkan ini YX? Nah, ini P. Nah, misalkan di atasnya YX itu ada kasus kayak gitu. Ya. Ntar coba cari ya solusinya ya. Nah, masa aku semua nyari, kalian gak belajar dong. Ini ya. Nah, gimana cara nyari BN dari sini? Nah, ini ya langkah ketiga. Tadi kan langkah kedua ya. Tapi kalaulah yang keluar ini, ya wes jawabannya ini. Nah, nanti kalian apa? Ada yang bisa nulis ini. Nah, jawabannya tulis dulu. Nah,
terus dibawa di ujian. Wah ya, jangan dibawa di ujian ya, nanti dimarahi bapak. Nah ya, nah tulis C, berarti apa ini, Vx ya sigma n1 tak hingga Bn sin ini ya np per L x. Nah ini kita pakai Fourier trick ya. Nah itu gimana caranya mas? Caranya gini. Nah dari kedua sisi ini tak kalikan gini, ini 2 per L. Nah ini namanya Fourier trick. Nah 0 sampai L tak integralkan ya ini. Nah, sin, nah ini aku ingat dulu mutorin adik kelas ya, jauh di atasmu dek ini. Nah kalau yang ruas kanan diperlakukan kayak gini dek, berarti yang ruas kiri juga harus sama dong. Oh sorry, ini kurang ya, tak kalikan yang lain. Nah misalkan sin M gitu ya, MP per LX. Nah ini ya, jadi kedua sisi sama-sama diperlakukan, ditambahkan iki. Nah berarti yang ruas kanan sama juga dong gini ya, berarti ini sin MP per LX dx ya. Nah ini 0L. Nah ini cara kayak gini-gini deh, ini nanti kalian pakai juga di fisika kuantum, itu ada juga, makanya ben tak kasih modal gitu ya biar kalian bisa. Nah ini deh, ini namanya apa namanya ini, lupa aku, di BOAS tuh ada ini di buku BOAS ini ada ya rumus ini ya, kalian cek ya, aku lupa halaman berapa. Jadi ini deh 2 per L 0L, ini namanya ortogonalisasi kalau nggak salah ya. Nah ini sin MP per LX dx ini dek sama dengan delta Mn. Nah delta Mn itu apa mas? Nilai delta Mn ini bisa 1, bisa 0. 1 kalau nilai M nya sama dengan N, 0 kalau M nya gak sama dengan N. Nah ini cara Fismat ya. Nah gitu, ini namanya ortogonalisasi. Terus mas, kita pilih yang mana mas? Kita pilih yang 1 apa yang 0? Ya pasti yang 1 dong. Nah yang 1 yang kita pilih. Kalau 0 lah buyar semua, selesai udah. Nah kita pilih yang 1, berarti kita pilih apa deh? Kita pilih yang M sama dengan N ya. Kalau M sama dengan N, berarti M di sini dan apa? Ini dipilih N ya. Berarti nah itu ya. Berarti ini 2 per L 0L Vx ya. Ini dari sin apa itu, sin NP per LX dx ya, yang ruas kanan. Ini kan sama dengan 1 kan, berarti sisa dn ya, sigmanya itu sudah lenyap, gak apa-apa. Nah ini ya, berarti sudah spesifik, berarti bn nya itu ini ya, ini sin np per lx dx. Nah tugas kita sekarang menyelesaikan ini gitu ya, gitu deh. Nah tugas kita menyelesaikan ini ya. Nah ini gimana cara menyelesaikan ini nih ya, lihatan gambarnya ya, mana gambarnya tadi ini ya, tak pindahkan lagi. Oh sudah ada tiga ini. Nah garis tak pindahkan ya. Nah sekarang tugas kita menyelesaikan ini ya. Loh saya ini ya. Nah iya ini ya. Nah oke, nah sekarang deh kalian lihat ya ini. Oke sebentar ya, kalian lihat ini ya, ini kan sampai L kecil ya, tadi aku keliru ya, ini harusnya L kecil ya. Nah kalian ganti ya deh ya, ini L nya jadi L kecil ya. Ya salah minor gak apa-apa lah. Nah Pak Supadi itu toleran kok ya, jadi L kecil gitu ya. Nah kalian lihat deh, ini dari mana? Dari 0 sampai L kecil ya, berarti dari mana? Dari sini sampai sini. Nah itu definisi fungsinya apa deh? Nah fungsinya wis di give sama Pak Supadi, sudah dikasih apa fungsinya tadi. Oke, aku kok lupa ini. Nah iya, fungsinya udah dikasih sama Pak Supadi itu, enak itu. Nah apa itu? Sin 2pi per lx ya, 0
satunya, padahal aku tadi udah tulis loh. Nah, tak tulis ulang loh, ngapa ini? Ini ya. Nah, ini ada ya. Nah, tentukan ini ya. Nah, ini deh, nanti juga ini juga sama, nanti sama kayak soal yang ini. Sebentar ya, tak bukain ya. Nah, ini soalnya mirip dengan yang ini tadi. Oh, mana tadi? Ini ya. Se. Nah, ada dua tipe soal ya. Nah, yang mana? Yang ini ya. Nah, ini ya. Ini kan kurang lebih sama ya. Nah, tapi bedanya apa? Yang tadi Pak Supadi itu apa namanya? Pengennya itu dalam bentuk sin ya. Nah, ini dalam bentuk ini. Ini nggak dikasih fungsinya. Nanti tak bahaskan yang ini ya. Kalau yang ini tinggal sedikit lagi kalau yang ini ya. Nah, tapi kita kan tadi sepakat bahas yang ini dulu, oke? Nah, berarti deh ini BN-nya ini sama dengan ini. BN-nya 2/L ya. Ini kalian lihat ya, di sini fungsinya cuma terdefinisi sampai berapa nih dek? Sampai L/2. Berarti ini nolnya cuma sampai L/2. Loh, kenapa mas? Karena yang L/2 sampai L itu 0. Ya wes, bisa tak tulis ya. Berarti ini Vx sinus NP per L X dx ya. Nah, masukkan di nilainya. Nah, BN nya ini kan 2/L ya. Ya elah, L besar lagi. Ini L kecil ya. Ini 0 L/2 ya. Vx nya tadi apa deh? Kalau 0 sampai L/2 yaitu sin 2pi/Lx ya. 2pi/Lx ya. Yang ini sin NP/Lx dx ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang kita ambil ya. Ini bisa berbagai macam hasil deh. Nah, kalau misalkan ya ini, nah ini ya. Kalau misalkan di sini n-nya sama dengan 2, ini ada hasilnya ya. Nah, ini ya. Itu. Nah, kita ambil n sama dengan, atau gini lah, tak buat gini. Nah, supaya coba cari di internet ya deh ya, rumus ini deh. Nah, carian di internet rumus ini. Aku kok lupa ya. Sin A kalikan sin B, itu hasilnya apa? Saya sin A kali sin B. Nah, kadang-kadang rumus-rumus SMA itu kepake ya. Ini itu sama dengan ini ada ya, 2 sin setengah ya, A plus B, A dikalikan cos setengah A min B. Ini ada ya. Nah, ini kamu masukkan 2/L. Nah, ini 0 L/2 ya. Apa itu? 2 sin setengah ya, A plus B. Berarti ini kan N plus 2 ya deh ya. N plus 2 ya. N plus 2 pi per L X ya. Nah, ini ya. Nah, terus yang ini deh dikalikan cos ya. Sebentar ya. Aku salah rumus ya. Sabar. Aku lali. Rumus-rumus yang simpel-simpel ini malah lupa deh. Ya, kalian yang masih mahasiswa harusnya nggak lupa ya. Ini sebentar ya, 2pi/L. Nah, gini aja lah ya, tak buat gini, 2 sin cos. Penginku itu gini. Saya kok lupa ya. Ini nih. Bukan ya, tadi bukan rumus itu ya. Salah. Tadi itu sin kali sin A kali sin B. Itu rumusnya apa ya? Kalau sin seta. Nah,
kita ambil dulu ya. Nah kita gini lah ya, kita ambil kalau misalkan n nya 2 ya, nah kita ambil n nya 2, berarti ini gimana dek? Kalau n nya 2 berarti ini bn ya, 2 per L 0L berarti B2 ya. Nah itu Vx ya, Vx nya kan sudah ini ya, berarti sin 2pi per L, ginilah gampangannya gini, sin 2pi per L. Nah gini toh, kan n nya sama-sama 2 ya. Nah ini 2 per L 0L ya, sin kuadrat 2pi per L x dx ya. Nah itu ya, kalau ini ya dek ya, kalau ini itu hasilnya berapa dek? Nah kalau ini kalian ingat rumus ini, cos 2 kalikan 2pi per Lx ya, kan sama dengan ini ya dek ya, 1 min 2 sin kuadrat 2pi per Lx ya dek ya. Berarti sin kuadrat 2pi per Lx kan sama dengan berapa nih dek? Setengah min setengah cos 4pi per Lx ya. Nah masukkan itu ya, ini kok L per 2, L ya, L per 2 ya. Nah ini ya, nah ini L per 2 ya. Nah oke, masukkan ke sini 2 per L. Nah ini ya, 0 sampai L per 2 apa itu dek? Setengah ya, setengah integral setengah min setengah kosinus ya dia 4pi per Lx dx ya. Nah ini integral ini sama dengan apa dek? Ini yang pertama integral setengah apa dek? Setengah x ya. Ini integral cos apa? Sin ya, 4 nya harus pindah ke bawah, berarti kan 1/8 ya. Terus ini L per pi nya pindah ke depan ya, dibalik ya. Berarti ini sin 4pi per L x ya dek ya. Ini 0 sampai L per 2 ya. Nah masukkan nilainya itu, berarti ini 2 per L setengah x, x nya berapa? X nya L per 2, berarti ini L per 4 ya. Berarti ini min L per 8pi ya, masukkan L per 2, berarti ini kan sin berapa itu dek? Kalau L per 2, kalau x nya L per 2 berarti kan ini ya, 4pi per L per 2 ya, coret-coret ya dia. Ini kan sin 2pi ya, 4 dibagi 2 berapa dek? 2 ya. Nah sin 2pi berapa dek? Sin 2pi itu 0, berarti hasilnya berapa? B2 itu hasilnya berapa dek? Ini L ya, coret-coret, berarti ini setengah. Nah ini dek, hasil ini hanya terdefinisi jika dan hanya jika kalau n nya sama dengan 2. Kalian buktikan ya dek ya, ini kalau misalkan n nya tidak sama dengan 2, nilai b nya itu 0 dek, itu pasti. Nah kalian bisa lihat di buku BOAS ya rumus ini. Nah ya, tak tunjukin nih biar kalian baca ya, kalian harus suka baca deh, kalau enggak. Nah halaman berapa ya ini ya, lupa itu directory itu halaman bab berapa deh? Bab directory dia. Nah halaman ini. Nah kalian bisa lihat ya deh ya, halaman 351 ya. Nih tahu dari mana? Dari halaman 351 ya. Nah buku BOAS ya. Nah itu ya, itu deh ya. Nah berarti deh kesimpulannya apa? Hasilnya hanya terdefinisi untuk n sama dengan 2 ya, gitu ya. Nah seperti itu ya. Berarti apa ini? Bn nya itu masukkan. Terus hasil akhirnya gimana mas? Hasil akhirnya masukkan kembali ke fungsi ini ya, ini ya. Nah tak pindahkan ya, tak pindahkan ke sini. Berarti gimana dek? Vx nya ini ya, Vx nya tadi kan setengah ya, kan gini toh, tak hingga Bn sin np per Lx ya. Nah ini Bn nya kan setengah ya, berarti setengah. Nah gini ya, berarti nanti ini Vx nya nggak jalan lagi karena n nya sudah terdefinisi untuk n sama dengan 2 ini ya. Jadi ini
sigmanya nggak jalan lagi ya, berarti ini BN nya kan setengah ya, berarti ini sin apa ini 2pi per L X ya, ini adalah Vx nya gitu ya. Nah kalau AN nya gimana tadi deh, AN nya? Nah AN nya itu ini, mana tadi ya, ini loh, ini AN nya ini ya. Nah kalau AN nya berarti kan BN nya tadi itu ya, BN nya kan NP per LV ya, AN ya, berarti AN nya gimana deh, AN nya sama dengan L per NPV BN, maka AN nya ini BN nya kan setengah ya, berarti ini L per, nah apa itu, L per N nya kan 2 ya, berarti ini kan BN nya kan setengah, ini N nya itu kan hanya 2 ya, 2 PV ya, berarti ini A2 ya, berarti AN nya cuma ada untuk A2 ya, berarti ini L per 4 PV ya, seperti itu. Nah kan yang ditanya ini apa, simpangan setiap saat ya, berarti masukkan ya dia ya, simpangannya itu tadi mana ya simpangannya, nah ya udah itu aja ya, simpangan setiap saatnya sudah ada sebenarnya. Nah itu ya, nah gitu ya deh ya, masukkan nanti AN nya ke sini ya, nah itu ya, seperti itu. Oke sampai sini jelas ya. Nah itu ya deh ya, berarti nanti jawabannya itu ini ya. Nah gitu ya. Nah ini last ya, kalian lihat ini deh, soal ini. Nah itu ya jawabannya ya, kalian lihat soal ini sekarang, ini mana tadi ya, ini lebih challenging ya, ini ya. Nah soal yang ini kan soalnya kan sama ya, soalnya sama, lantas bedanya apa kalau yang ini? Nah sekalian lah, jadi gak usah tak ulang lagi ya caranya ya. Jadi kan wes istilahnya ya cukup apa, cukup ambil syarat integral yang tadi ini toh. Nah mas, bentuknya gini gimana mas, kan Pak Supadi kan nggak ngasih sinus kosinusnya, nggak ngasih V nya, gimana kalau gini mas? Maka kalian harus buatan ini ya, kalian harus buat apa, persamaan garisnya ini ya. Nah ini dikit lagi ini ya, mana tadi ini ya, nih tak pindahkan nih, ini sama caranya dek, kita harus buktikan itu ya. Nah ini ya, tak pindahkan ya. Nih lihat ini sekarang. Nah gimana cara bentuk persamaan garisnya ini, itu ya pertanyaannya ya. Nah seperti itu. Ini kalian lihat ya, ada dua bentuk ya, ini Vx ada untuk 0 sampai X sampai L per 2 ya, ada L per 2 sampai X sampai 0 ya. Nah ini kalian lihat ini, nah ini titiknya berapa nih dek, di sini ini ya, ini 0 ya, terus ini berapa dek, ini X nya L per 2, Y nya sama dengan berapa ini dek, sama dengan H ya. Nah ini berarti L per 2, H ya. Yang ini berapa dek, ini L, 0 ya. Nah kalian buat persamaan garisnya untuk apa itu 0 dan L per 2, H. Ini kan sama kayak persamaan garis melalui dua titik ya, ini X1, Y1, X2, Y2 ya. Nah ini kalian cari ya, di SMA gimana rumusnya dek, Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1 ya, masukkan semua nilainya ya. Berarti ini Y dikurangi Y1, 0 ya, Y2 min Y1, H dikurangi 0, H ya, X kurangi X1, X, X2, X1, L per 2 ya dek ya. Berarti ini Y nya sama dengan berapa nih dek, 2H per L X ya. Nah berarti ini fungsi yang pertama berapa dek, 2H per L X ya. Nah kalian cari ini sekarang untuk yang kedua,
Nah, fungsi yang kedua ya, apa itu dek? Ada dua titik ya, dua titik. Yang pertama apa ini? L per 2, H ya. Nah, ini L per 2, H dan L, 0 ya. Nanti kalian cari ya, buktikan ya. Nanti ini Y-nya sama dengan ini dek. Y-nya ya, kalian gunakan cara yang sama ya. Y1, Y2, Y1, X1, X2 min X1 ya. Nanti akan ketemu ini Y 2H per L min X ini ya. Nah, itu nanti buktikan ya. Ini 2H per L, nah, L min X gitu ya. Nah, terus gimana cara integralkannya mas? Nah, ini gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini tak pindahkan dulu. Loh, ini kok sampai 0 sih? Ini sampai L. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, oke. Tugas kita mencari apa, dek? Mencari Bn. Nah, tadi rumusnya Vx apa? Vx-nya itu kan gini ya. Ini Vx-nya ya. Nah, ini. Oh, sebentar, satu lagi. Yang tadi kan kita belum mencari simpangan ya. Tadi kan nyarinya simpangannya deh ya. Berarti simpangannya pakai yang ini ya. Ini ya. Ini rumus simpangannya ya, jangan lupa ya. Catat ya. Ini. Nah, ini ya. Berarti nanti hasil akhirnya kalau ditanyakan simpangan harus dimasukkan ke sini. Ini ya. Tadi kan belum dimasukkan ya. Ini ke sini. Nah, ini ya simpangannya ya. Ini simpangannya. Nah, ini ya. AN-nya berapa tadi? L per 4 PV ya. Berarti ini Y-nya ya. Y-nya apa itu, dek? Ini N-nya hanya boleh sama dengan 2 ya. Berarti ini L per 4 PV ya, dek ya. Berarti ini sin 2Pi per LX dikalikan apa, dek? Sin 2Pi L ya, ini L V T. Jadi ini jawaban yang pertama tadi ini ya, aku lupa. Tadi itu ditanyakan simpangannya ya. Gitu. Ya. Nah, oke. Oke, ya. Nah, ini ya, carian ya dia. Nah, oke, mana nih? Apa tadi rumus Bn-nya? Bn sama dengan integral 0 sampai L ya dia, Vx sin NP per Lx dx ya. Nah, ini kalian bisa pecah jadi 2 deh. Untuk 0, untuk 0 sampai L per 2 dan L per 2 sampai L ya. Nah, ini yang pertama 0 sampai L per 2 sin ya. Gini ya. Terus yang satunya deh L per 2 sampai L ya. Nah, ini sin NP per Lx dx. Nah, bedanya apa mas? Yang pertama dan yang kedua fungsinya. Yang pertama 2H per L, yang kedua 2H per L dikalikan L min X ya. Berarti 2H per L ini boleh kalian keluarkan ya. Ini ya. Itu. Nah, terus suku pertama apa itu, dx ya. Nah, ini X. Nah, ini apa? L min X gitu ya deh ya. Nah, integralkan nih. Nah, gimana integralkannya ini? Ayo lo, gimana ayo. Nah, ya ini ya. Kalian harus bisa kalkulus ya deh ya, wajib ya. Ini 0. Nah, integral biasa aja dulu. Sin NP per Lx ya. Nah, gampangnya gini, tak kasih cara ngawur ya. Ini X, ini sin NP per Lx ya deh ya. Ini cara apa nama, aku lupa namanya, itu ada di SMA itu. Ini yang X ini turunkan sampai 0. Berarti jadinya berapa deh? Turunkan ya. Turunkan. X diturunkan 1 turunkan 0 ya. Yang ini diintegralkan berarti L per NP nya pindah ke depan. Nah, gini ya. Integral sin apa, dek? Min cos ya. Nah, terus ke bawah integralkan lagi. NP per L nya pindah ke depan, berarti jadinya L kuadrat ya. L per NP pangkat 2. Integral cos apa, dek? Sin ya. Berarti ini tetap sin ya. Nah, sin NP per L X. Nah, ini sekarang tinggal kalikan aja. Ini kali ini kali ini. Ini plus, ini minus ya. Itu. Ini teknik ya. Nah, ini yang pertama, X-nya, X dikalikan ini, hasilnya plus. Berarti min dikalikan plus ya. Apa di hasilnya? Minus ya. Minus L per NP cosinus NP per L X ya.
Terus ini deh, minus kalikan minus berarti plus ya, berarti plus L per NP kuadrat sin NP per LX gitu ya deh ya. Nah ini ya, dengan cara yang sama nanti juga berlaku ya yang kedua ya, integral L min X ya deh ya, sin NP per L X dx ya. Berarti ulangi juga ini caranya ini ya, di bawahnya ya. Nah ini berarti kan yang ruas kanan kan sama, tapi yang ini beda ya, yang kiri. Berarti ini diganti L min X ya. Turunan L min X berapa dek? Min 1 ya. Nah berarti ini jadinya gimana ini? Nah, ini lebih enak ya daripada parsial ya. Ini L min X dikali minus, berarti minus kali ini plus minus ya. Berarti ini minus L min X ya dek ya, dikalikan apa nih? L per NP ya, cos NP per L X ya. Terus ini minus kalikan minus plus dikalikan minus minus ya. Berarti ini L per NP pangkat 2 ya dek ya, sin NP per L X ya. Ya udah, hasilnya dimasukkan ke yang tadi ya. Berarti ini BN ini sama dengan hasil ini kan tadi kan yang di luar ada apa dek? Di luar ada 2H per L ya. Nah 2H per L ya. Hasil yang pertama apa tadi? Hasil yang pertama ini toh, ini ya, simak ya. Nah ini ya, ini nggak apa-apa, kalian nggak nuntut matematisnya nggak apa-apa, cuma yang penting perhatikan langkah-langkahnya ya. Nah ini ditambah di apa nih, ditambahkan ya, ditambahkan yang suku yang kedua. Suku yang kedua itu hasilnya apa? Hasilnya ini ya, ini ya. Nah cukup nggak? Nah cukup ya, ini ya. Nah gini ya, tapi ini yang pertama batasnya dari 0 sampai L per 2. Yang ini berapa dek? L per 2 sampai L ya. Masukkan batas-batasnya dek. Yang ini L per 2, yang ini 0 kan nanti aja lah. Jadi 2H per L ya. Ini min L per NP. Masukkan L per 2, masukkan ke sini. Nanti jadinya berapa nih dek? Cos NP per 2 ya. Terus dikurangi batas yang 0. Cos 0 berapa dek? 1 ya. Berarti dikurangi minus. Berarti ini plus L per NP ya, karena cos 0 itu 1 ya. Yang ini masuk ke sini dek. Nah nih plus L per NP pangkat 2 sin L per 2 masuk ke sini, jadinya berapa nih dek? Sin NP per 2 ya. Kalau sin 0 itu 0, jadi gak usah tak masukkan ya. Terus dikurangi yang ini ya, dikurangi L min X ya. X nya berapa dek? Ini L ya. Nah berarti L dikurangi L 0 ya, habis ya. Terus ini yang bawah, nah L dikurangi L per 2 ya. Berarti ini. Nah ini ya, berarti masukkan ya. Jadi ini L per 2, berarti ini L kali L kuadrat jadi ya. L kuadrat per berapa itu? NP ya. Nah gini ya, betul ya. Berarti ini nanti cosinus, kalau L per 2 berarti ini jadinya cos NP per 2 ya. Nah itu ya. Yang ini, yang L ini sin masuk ke sini dek. Ini kalau dimasukkan ke sini nanti sin NP 0, berarti ini habis ya. Masukkan batas yang bawah sekarang. Nah berarti ini dikurangi ya, berarti ini kurangi jadinya plus ya dia. Ini L per NP pangkat 2, berarti ini sin berapa dek? Sin NP per 2 ya. Masukkan batas-batasnya ya, gitu ya dek ya. Nah kita cek ada yang salah nggak. Nah oh ini plus ya harusnya ya, karena ini minus dikurangi. Nah itu ya. Oke, sebentar ya. Yang ini kita cek ya. Mas itu tadi kayaknya belum dikali X mas. Yang mana? Yang depan ya? Ini ya? Yang ini kah? Oh, Iya yang pertama tadi. Oh iya, betul, kali X. Nah, pintar. Kalau dikali X, oh iya ya, nah, pintar. Nah, kuadrat yuk. Nah, hilang ya. Hilang ya. Nah, terus kok sisa? Nah, ini sebentar ya, ini kok ada sisa ya. Aku ada yang lupa berarti syarat batas itu sin NP.
cos 0 1. Ini L, berarti sisa itu ya, sisa L itu sinus tadi ya. Nah ini ntar kok ada sisa, ini harusnya nggak boleh ada sisa ya. L min X. Oh iya ya, ini berarti L kuadrat ya. Nah, L kuadrat cos 0 kan 1. Oh Masya Allah, ini kan kalau X nya dimasukin 0, berarti ini kan nggak ada ya. Nah gitu ya, X nya 0 berarti kalau dimasukin kan nggak ada ya, X nya 0 ya 0, habis ya. Berarti ini sisa apa deh? Sisa yang sinus tok ya. Berarti ini iki tak jumlahkan karo iki, berarti ini jadinya 2 kalinya toh, 2 L per NP ya, pangkat 2 sin NP per 2 ya, kalikan, berarti kan 4H L kuadrat dibagi L ya. Berarti ini gitu ya, ini 2, berarti ini ya 4H per L, berarti berapa lagi? Per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2. Kayaknya ada yang salah ini. Apa yang salah ya kira-kira ya? Lah ini kelupaan, di depannya kan ada 2 per L ya. Guys, kebiasaan. Nah ini ya, kalikan 2 per L ya deh ya. Wes. Nah ini kebiasaan salah-salah hal-hal sepele deh ya, jangan ditiru ya. Nah 2 per L. Nah dirumuskan ada 2 per L ya, tadi kehapus ya, gak kutulis. Nah ini 2 per L ya, berarti ini dikalikan 2 per L, berarti ini jadinya berapa deh? 8 ya, 8H yang ini. Nah L nya habis ya. Nah ini ya, berarti sisanya berapa itu? 8H per N kuadrat P kuadrat ya. Nah itu, ini adalah BN nya. Lebih susah daripada yang tadi ya. Nah ya wes, yang ditanya apa sih? Yang ditanya apa itu? Yang ditanya adalah simpangan. Hati-hati, yang ditanya simpangan. Berarti fungsi simpangan yang mana dek? Nah ini ya, simpangan ini toh, mau ini ya. Nah ini pindahan ya. Nah ini ya, tak kasih trik ya. Misalkan kalian wis buntu di ujian ya, nah kalian wis apa, kok susah banget ini, kalian langsung jawaban ini wis gak apa-apa ya, langsung ke sini Y nya ini ya, gitu ya. Nah misalkan kalian wis buntu, ini kan sudah ada 5 halaman, nanti kalau di ujian masuk ya sebanyak itu kan susah ya. Nah ini kan ini ya dek, ini hasilnya kan ini kan, Y nya ini kan ya. Nah yang ditanya kan simpangan, bukan kecepatan. Nah BN nya dapat itu, tapi di sini butuh apa dek? Butuh AN. Nah hubungan AN sama BN tadi apa hubungannya dek? Hubungannya apa? Baik-baik saja ya hubungannya ya. Nah ini ya AN, nah sama dengan L per NPV dikalikan BN ya. Nah ini terakhir ya, AN sama dengan L dikali per NPV kalikan BN. Ini ya, berarti betul gini, apa kebalik? Oh ya betul ya, L, nah masukkan, berarti ini L per NPV tak kalikan ini, apa itu? 8H, nah N kuadrat P kuadrat sin NP per 2 ya, berarti ini jadinya berapa dek? Berarti ini 8HL per N pangkat 3 P pangkat 3 ya, V sin, nah NP per 2 ya. Nah masukkan ke rumusnya ini. Nah ini sekarang boleh untuk sembarang N. Kalau tadi N nya cuma boleh sama dengan 2 ya, berarti ini masukkan yang tadi itu 8HL. Nah ini yang nggak ada kaitannya sama N, tak keluarin, berarti 8HL per P pangkat 3V ya. Nah ini N1 sampai tak hingga seper N pangkat 3, apa ini dek? Sin NP per LX dikalikan apa nih dek? Sin NP per L VT ya, gitu ya dek ya, seperti itu. Nah oke ya, apakah benar jawaban ini ya? Ya wes, kalian lihat naik. Nah
fungsinya ya. Nah, masukkan ya nanti itu ya deh ya. Nah, tapi ini punya karakteristik ya deh ya. Ini punya karakteristik ya, nanti BN-nya ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, sebentar. Kita lihat ya deh ya. Nah, karakteristiknya kira-kira gimana dek? Ini kan, oh ya, ya Allah lupa. Ini kan masih dikalikan sin NP per 2 ya. Nah, ini kebiasaan. Nah, sin NP per 2. Sekarang kalian lihat deh, gimana karakteristiknya ini. Jalankan ya. Nah, jalankan. Di sini mintanya sampai berapa nih dek? Sampai 5 ya. Nah, ini sampai 5 ya. Nah, kita jalankan ya dek ya. Nah, itu ya. Nah, yang ini 8HL per Pi pangkat 3V. Bener lah jawabannya itu. Kalau N-nya 1 gimana dek? 1 per 1 pangkat 3 ya, gak usah ya. Berarti sin Pi per L X ya. Berarti ini sin Pi per L VT ya. Nah, dikalikan ini sin Pi per 2 ya dek ya. Nah, kalau misalkan N-nya 2 gimana dek? Berarti ini sin 2Pi per LX ya. Ini sin berapa ini dek? 2Pi per L VT ya. Yang ini sin Pi ya. Nah, terus kalau N nya 3 gimana dek? Oh sorry, ini ada 1/2 pangkat 3 ya. Kenapa? Karena di sini ada 1/n pangkat 3 ya. Ini kalau 3 berarti 3Pi per LX ya. Sin kalau 3Pi per L VT ya. Nah, kalau 3 berarti sin 3Pi per 2 ya. Nah, oh ini lupa, 1/2 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 ya. Nah, kalau 4 gimana dek? 1/4 pangkat 3 sin 4Pi per LX ya. Sin 4Pi per L VT ya. Ini sin 4 dibagi 2, 4Pi per 2 ya. Nah, 4Pi per 2 ya. Yang terakhir ini 1/5 pangkat 3 ya. Sin ini ya. Ini sin 5Pi per L VT ya. Yang terakhir sin 5Pi per 2. Oke. Ayo kita sekarang lihat satu-satu. Oh, ini nggak boleh gini ya. Harus ada plus titik-titik karena deretnya tak hingga ya. Nah, oke. Sekarang lihat dek. Sin Pi per 2. Pi kan 180 ya. 180 bagi 2 berapa dek? 90. Berarti sin 90 berapa? 1. Nah, ini sin Pi itu 0 ya. 4 dibagi 2 ya. Berarti sin 2Pi itu 0 ya. Nah, terus ini dek. Sin 3Pi per 2 ya. Sin 3Pi per 2 itu berapa dek? Minus 1. Nah, ini sin 5Pi per 2 itu berapa dek? Plus 1 ya. Nah, masukkan ya. Berarti ini Y 8 apa itu? 8 HL per apa itu dek? Pi pangkat 3V ya. Ini sin Pi per LX ya dek ya. Sin, nah Pi per L VT. Jadi hasilnya nggak 0, kita tuliskan ya. Itu ini minus ya, 1/3 pangkat 3 sin 3Pi per LX sin 3Pi per L VT ya. Terus tambahkan 1/5 pangkat 3 ya deh ya. Nah, tambah dikalikan apa ini? Sin 5Pi per LX kalikan sin 5Pi per L VT ya. Nah, kita cek jawaban ini benar apa enggak gitu ya. Nah, nih ya. Nah, kalian lihat ini. Nah, pasti kalian sadar tipenya Pak Supadi di mana. Nih, kalian lihat deh. Hasilnya sama nggak? Sama dong. Ya kali nggak sama ya. Ini 5 ya, ini typo ya. Ini 5 ya harusnya ya. Nah, udah ya, gitu aja ya. Capek aku. Udah ya. Gimana? Bisa? Diusahakan, Mas. Bisa lah ya, kali nggak bisa. 2000 berapa kalian? 2024 ya?